Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaq. Nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa tafa'tu ankum su'abi alfila hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, wabil khusus Habib Ahmad bin Hasan Barokwan, yang kehormati Kiai Haji Ridwan Nasuhi beserta Bunyai, yang kehormati Bapak Hidayat Tamami beserta Bunyai, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Badruddin bin Badruzzaman beserta Bunyai, Bapak Kiai Haji Nur Salim beserta istri, para kiai dan para bunyai, dan para pejabat, baik Bapak Camat, TNI dan Polri, serta hadirin hadirat yang kemuliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Di makom yang terhormat ini, makom khatmil Quran, yang mana berdoa akan dijabai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah cerita Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau menyuruh seseorang untuk mengamati di masjid. Bila mana ada khatmil Quran, maka Abdullah bin Umar hadir di majlis tersebut, sebab majlis tersebut merupakan majlis yang doa dijabai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan doa kita dijabai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayol hudur rahimakumullah. Apa yang diterima oleh manusia, baik lewat pandangan, baik lewat telinga, baik lewat bacaan, maka akan menumbuhkan isi dalam hati. Artinya apa yang diterima oleh manusia ini akan berhasil dalam hati, akan tumbuh di hati. Ma yaksulu fil qalb, dan apa yang berhasil direkam oleh hati, maka itu dinamakan al-khawatir. Al-khawatir jamak dari al-khatir. Al-khatir yuhariku al-iradah, dan isi hati atau kerentek ini akan memunculkan manusia akan bersikap, manusia akan melangkah, manusia akan melakukan tindakan-tindakan. Al-khatir yang qasimu ilal isnain, dan khatir itu terbagi menjadi dua. Al-khatir alladhi yad'u ilal khair yusamma ilhaman, dan isi hati atau kerentek yang mendorong orang melakukan kebaikan itu namanya ilham. Manusia misalkan saja dalam membaca Al-Quran,
atau zikir, maka nanti ada lamah minal malaikat untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Inilah perlunya orang mengaji. Inilah perlunya orang berzikir. Inilah perlunya orang membaca Al-Quran. Inilah perlunya orang kumpul bersama orang-orang solihin. Namun lamah minal malaikat nanti akan muncul lamah minas syaiton. Ada muncul pembisik dari setan. Yang mana lamah minas syaiton ini biasanya menghalang-halangi. Misalkan orang akan sedekah, kata setan jangan. Kamu punya keluarga, kamu punya anak. As-syaitan ya'idukumul faqra. Setan menjanjikan kefakiran. Kamu jangan sedekah. Orang akan sholat oleh setan dihalang-halangi, masih banyak waktu. Orang akan ngaji oleh setan dihalang-halangi. Ini lamah minas syaiton. Dan kedua adalah khatir alladzi yad'u ila sar wa yusamma waswasa. Dan isi hati atau kerentek yang mendorong orang melakukan keburukan-keburukan, orang melakukan kemaksiatan, orang melakukan kejahatan, ini namanya waswas, yaitu pengridu dari setan. Itu lamah minas setan, pembisik dari setan. Artinya bila orang tidak berzikir, orang tidak baca Al-Quran, maka orang tersebut akan mudah dipengaruhi oleh setan. Yalhudu rahimakumullah. Manusia dengan setan itu bukan levelnya, bukan tandingannya. Sebab setan bisa menghilang, kita tidak bisa menghilang. Setan bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat setan. Namun kadang-kadang saja ada yang bisa ya. Mau bu lihat setan bu? Tidak mau ya, na'udzubillah min dzalik. Dan setan ini bisa dilawan kalau kita minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan hanya bisa dilawan kalau kita mengadakan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab semuanya yang menggerakkan adalah Allah. Qala ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu sekalian, dan sekaligus Allah yang menjadikan perilaku manusia, perilaku kamu sekalian. Manusia itu digoda oleh setan. Ini seperti halnya yajri majrul dam, seperti halnya mengalirnya darah dalam badan manusia. Dengan arti manusia tidak bisa merasakan darah mengalir pada dirinya. Artinya juga setan menggoda kepada manusia, kita tidak terasa. Kadang-kadang kita menyangka baik padahal itu buruk. Atau dengan arti lagi, setan itu selalu mendampingi manusia, tidak satu dua namun banyak. Ada seorang waliullah dilihatkan oleh Allah bagaimana setan menggoda manusia, maka manusia satu ini yang merubung setan itu banyak sekali, tidak terhitung. Kalau orangnya alim, setannya alim lagi, gonta ganti terus. Manusia itu ketika bebas dari godaan setan, di antara ketika tidur, dan kedua ketika baca Al-Quran atau zikir. Namun zikir itu bisa berfungsi bila mana hatinya bersih,
makan halal, minuman yang halal, dan perilaku fi taatillah, maka zikir akan berfungsi, akan menyinari hati manusia, dan akan memunculkan ucapan manusia bagus dan perilaku bagus. Ada sebuah cerita, ada orang yang sudah makomnya, ketika orang baca Al-Quran, ketika orang zikir, ketika orang sholat, ini nur-nur dari langit memancar, bersinar. Namun kadang-kadang sinarnya berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang lemah. Tergantung zikirnya manusia, hatinya hadir apa tidak. Setan selalu menggoda manusia. Ketika orang sholat saja, setan menggodanya. Maka ketika kita sholat, ini yang aneh, perkara-perkara yang tidak ingat atau yang lupa. Ketika sholat itu banyak yang ingat. Naruh kunci di mana, itu ingat. Nanti masak apa, belanja apa. Namun yang demikian jangan diteruskan Bu ya. Jangan diingat-ingat, nanti menaruh kunci hilang terus sholat sambil ingat-ingat kunci saya taruh di mana, jangan ya. Sebab indah sufi, sholat yang diberi pahala oleh Allah itu bila mana dilakukan dengan khusyuk, dengan khuduril qalbi. Kalau indal fikhi, orang sholat saja, usolli fardhu subhi, mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Syukur sholat saja diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan arti dia kewajibannya gugur. Namun dapat pahalanya dan tidak, ini ada hubungan dengan ilmu tasawuf. Ikhlas apa tidak, khuduril qalbi apa tidak. Ketika membaca alhamdulillahirabbil alamin, hatinya membaca alhamdulillahirabbil alamin apa tidak. Inilah perlunya menggabung antara ilmu tasawuf dan ilmu fikih. Ada sebuah kata-kata dari kalam Arab, man tafaqqaha bila tasawufin faqad takabbara. Ada lagi man tafaqqaha bila tasawufin faqad tafassaqa. Ada tazandaqa, ada tafassaqa. Orang yang berfikih, man tafaqqaha bila tasawufin faqad tazandaqa. Orang yang berfikih saja tanpa ilmu tasawuf itu bisa zindik. Zindik itu kadang kita menekatkan dalam hati kita, namun bertentangan dengan syariat. Ada yang mengatakan demikian. Zahirnya Muslim, zahirnya Islam, namun batinnya kufur. Namun la bil qasdi. Kalau bil qasdi itu orang munafik, itu nifak. Atau orang fikih tanpa tasawuf itu bisa berbuat fasik, yaitu khurujun an taatillah. Man tasawuf, orang berfikih bila mana tanpa tasawuf itu bisa takabur, bisa fasik. Namun kalau orang itu berfikih, man tafaqqaha bila tasawufin faqad man tafaqqaha bila tasawufin faqad takabbara wa fi qaulin faqad tafassaqa. Orang berfikih tanpa tasawuf itu bisa takabur, bisa sombong, bisa fasik. Namun waman tasawwafa bila tafaqquhin waman tafaqqaha bila tasawuf faqad tazandaqa atau faqad takabbara. Waman tasawwafa waman tasawwafa bila tafaqquhin faqad tazandaqa. Waman tafaqqaha bila tasawufin faqad takabbara. Kalau orang berfikir saja tanpa tasawuf
itu bisa fasik, bisa kibir, bisa takabur. Namun kalau orang tasawuf saja tanpa fikih itu bisa zindik, bisa zindik. Man tasawafa, maaf tadi salah, man tasawafa bila tafakuhin faqad tazandaqa wa man tafaqaha bila tasawufin faqad takabbara wa fi riwayat faqad tazandaqa. Faqad, ada yang faqad tafasaqa, ada yang faqad tazandaqa. Jadi artinya fikih dan tasawuf ini harus digabung. Kalau berfikih saja orang bisa zindik, kalau orang hanya kalau tasawuf saja orang bisa zindik, kalau fikih saja orang bisa takabur, bisa fasik. Maaf tadi agak bulat. Ya al-hudur rahimakumullah. Dan al-khatir yuhariku ar-ruhbah. Kerentek itu bisa mendatangkan simpati atau senang. Waruhbah tuhariku aniat, dan simpati atau senang atau berkeinginan itu akan memunculkan niat. Wa niat tuhariku al-amal, dan niat akan memunculkan amal. Artinya bila mana orang itu yang diterima keburukan-keburukan lantas memuncul al-khatir sar, maka akan memunculkan perilakunya adalah perilaku buruk. Namun bila mana apa yang diterima itu kebaikan-kebaikan, maka akan memunculkan perilaku yang buruk, perilaku yang baik, dan ucapan-ucapan yang baik. Inilah perlunya kita mengaji. Ya al-hudur rahimakumullah. Sekarang orang mengaji itu kalau kita amati sangat sedikit dibandingkan dengan orang yang tidak mengaji. Urusan akhirat itu dibandingkan dengan urusan dunia, urusan akhirat itu sedikit sekali yang simpati. Kecuali orang-orang yang dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Maka manusia itu, kamu sekalian, itu lebih memprioritaskan kehidupan dunia. Artinya orang ke pasar jam 3 malam sudah rame. Kadang subuhnya ditinggalkan. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih langgeng. Dalam hadis ada yang artinya, kalau kamu sekalian tahu kalau hadir sholat isya jamaah, tahu nilainya, tahu pahalanya, maka kamu sekalian akan hadir di sholat isya jamaah. Dengan arti pula, kalau orang itu hadir di sholat jamaah isya, yang mana ketika hadir sholat jamaah isya itu bila mana ada nilainya atau diberi imbalan duniawiyah, maka orang akan menghadiri sholat isya jamaah. Kalau urusan-urusan akhirat seperti istighosah atau majlis taklim atau sholat jamaah, ini bila mana manusia itu diberi imbalan duniawiyah, maka dia akan menghadirinya. Namun berhubung orang hadir sholat jamaah itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, orang hadir di majlis taklim itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka manusia banyak yang mengabaikan. Jadi umumnya manusia itu lebih memprioritaskan kehidupan duniawiyah. Padahal ma indallah ahaku bitolab. Apa yang di sisi Allah itu lebih hak kita cari. Namun umumnya manusia itu ma indanas
ini lebih dicari. Inilah tantangannya para kiai. Inilah tantangannya para ustadz untuk memberikan keterangan kepada masyarakat bahwasannya ilmu sangat penting sekali. Saking pentingnya ilmu, maka ilmu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala lisani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Orang mencari ilmu sangat difardukan oleh Allah bagi tiap-tiap orang Islam. Hanya agama Islam yang menganjurkan orang mencari ilmu sangat diwajibkan. Adapun agama-agama yang lain dengan ilmu kurang memperhatikan. Dan orang yang mempunyai ilmu tidak diragukan kemuliaannya, walaupun nasabnya apa saja. Namun kalau orang mempunyai ilmu langsung menjadi min warasatil anbiya, tidak tanggung-tanggung. Tadi Kiai Ridwan Nasuhi menyampaikan bahwasannya beliau mendirikan pesantren Al-Ghazali, ini jasa dari ibunya, Bunyai Sirajuddin ya. Ini jasa ibu beliau. Ini enggak taunya jasa ibu itu sangat luar biasa. Banyak orang-orang sukses ini sebab ibu. Manusia-manusia yang mulia itu umumnya di belakangnya ada orang perempuan yang solihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu, yang mendampingi adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha, mendatangi kepada Pak Waraqah. Yang menasihati adalah Siti Khadijah. Ini istri Rasulullah. Dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu belum menjadi orang afdalus sahabat di antara sebab beliau mempunyai putri yang namanya Siti Aisyah yang dinikah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang mempunyai istri yang salihah, ini dampaknya atau hubungannya yaitu dengan anak-anaknya. Insya Allah tidak diragukan. Kalau istri salihah tidak diragukan, maka anak-anaknya itu minas solihin wa solihat. Misalkan saja ada suami, ada laki-laki, ini kakak beradik. Ini bila mana istrinya berbeda saja, nanti pendidikannya sudah berbeda. Anaknya sudah berbeda karena berbeda ibu. Maka dari itu mencari istri, maaf, kita harus mencari yang solihah. Fa'alaikum bidzatid din. Ini enggak taunya kalau istri itu solihah, maka bisa diharapkan anaknya minas solihin wa solihat. Di mana orang-orang besar, di mana orang-orang yang sukses, ini mayoritas ibunya yaitu orang-orang yang solihah. Ayol hudur rahimakumullah. Dan orang mengaji itu seolah-olah ketika di pondok hanya begitu-begitu saja. Namun ketika di rumah, enggak taunya orang-orang yang mulia ini mayoritas alumni pesantren. Pendapat saya, silahkan pesantren bercorak macam-macam. Karena kebutuhan masyarakat berbeda-beda. Namun dalam kaderisasi,
sebaiknya lewat pondok salaf. Sebab yang bisa membaca kitab Fathul Wahhab, yang bisa membaca kitab Bukhari, yang bisa membaca kitab Ihya Ulumuddin, yang bisa mengajar kitab Alfiyah, ini mayoritas alumni pondok salaf. Sebab yang mengerti akhlakul karimah ini juga mayoritas pondok salaf, alumni pondok salaf. Orang yang tawaduan ini juga mayoritas alumni pondok salaf. Orang yang ngerti zuhud, ngerti qanaah, ini mayoritas alumni pondok salaf. Jadi artinya insya Allah alumni pondok salaf hidupnya barokah, rizkinya barokah, dan zuriyahnya barokah. Sebab pondok salaf itu tidak tanggung-tanggung mencetak ulama, tidak tanggung-tanggung. Ya al-hudur rahimakumullah. Kita harus menyadari bahwasannya anak-anak kita jadi solihin dan tidak, ini hubungannya dengan ibu terutama. Maka bagi suami ini supaya mempergauli istri dengan yang baik, dengan muasyarah yang baik, supaya mempergauli istri dengan yang harmonis. Qala ta'ala wa'asiruhunna bil ma'ruf, supaya para suami mempergauli istri dengan pergaulan yang baik, dengan akhlakil karimah, dengan ihsan berbuat baik, dengan sabar, dengan memaafkan dan tanggung jawab. Sebab bila mana istri diperlakukan oleh suami dengan baik, maka istri akan sempat mendoakan kepada suaminya, dan istri akan sempat mendoakan kepada anak-anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membina rumah tangga, beliau orang yang lucu. Namun beliau dalam lucu atau mizah atau guyon, beliau itu hak, tidak berdusta. Misalkan saja dalam kitab Ihya Ulumuddin diterangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah dalam kondisi masih kecil. Ketika itu Siti Aisyah radhiyallahu anha diberi sesuatu oleh sahabat Abu Bakar ayahnya, maka yang digenggam Siti Aisyah oleh Rasulullah direbut. Lantas Siti Aisyah lari, lantas Siti Aisyah dikejar oleh Rasulullah. Namun berhubung Siti Aisyah masih muda, masih gesit, maka Rasulullah tidak bisa mengejarnya. Ini Rasulullah. Juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina rumah tangga beserta Siti Aisyah ketika masih muda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak balapan lari kepada Siti Aisyah. Berhubung Siti Aisyah itu masih muda, masih kurus, maka Siti Aisyah yang menang. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu saat ketika Siti Aisyah sudah agak sepuh, agak gemuk, Rasulullah mengajak balapan. Dalam hal ini Rasulullah yang menang. Maka kata Rasulullah yaitu 1 lawan 1 ya. Pertanyaannya, para kiai itu pernah apa tidak mengajak balapan lari istrinya itu? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika dalam membina rumah tangga
dengan istrinya ngobrol. Namun ketika azan seolah dengan istrinya tidak kenal. Ini menunjukkan bahwasanya mizah atau guyon itu diperbolehkan dengan catatan tidak menyakiti orang lain. Orang guyon boleh dengan catatan tidak berdusta, tidak kadzib. Orang guyon boleh dengan catatan la bil iksar, tidak diperbanyak. Al-mubah bil iksar laisa bi khairin. Barang mubah itu bila mana diperbanyak itu bukan kebaikan, bal huwa mazmumun. Kalau orang guyon itu banyak guyonnya, maka itu tercela. Namun hanya sekedar saja itu dimakfu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya memang dicatat oleh malaikat. Namun kata Imam Ghazali rahimahullah, namun dimakfu oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya najis. Najis itu kullu syai'in la tadharu najasatuhu fahuwa tahirun. Segala sesuatu itu bila mana tidak jelas najisnya maka dihukumi suci. Namun bila mana najis itu dimakfu. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah guyonnya hak. Pernah Rasulullah didatangi oleh seorang perempuan yang nini-nini sudah sepuh, menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan saya masuk surga. Kata Rasulullah, la tadkhulu al-jannah al-ajuz. Orang nini-nini, orang yang tua itu tidak akan masuk surga. Lantas wanitanya nangis, merasa tidak bisa masuk surga. Lantas diterangkan oleh Rasulullah, besok ahli surga itu wanita semuanya muda-muda dan semuanya bikir semuanya itu. Jadi tidak ada ahli surga itu tua, itu tidak ada, semuanya muda semuanya. Ini guyon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah pernah diguyoni. Ada sahabat namanya Nuaiman. Yang mana Nuaiman ini mendatangi Rasulullah sambil bawa barang-barangnya, mentraktir, membawa makanan-makanan. Sering datang kepada Rasulullah. Suatu saat Nuaiman tersebut ditagih pembayaran untuk membayari barang-barang yang telah dihadiahkan kepada Rasulullah. Namun Nuaiman tidak punya uang untuk membayari. Lantas penjual makanan tersebut diajak sowan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini penjual makanan-makanan minta bayaran. Kata Rasulullah, bukankah itu hadiah? Ya Rasulullah, kata Nuaiman, itu hadiah, namun saya tidak mampu untuk membayarnya itu. Maka oleh Rasulullah penjualnya tersebut dibayar. Rasulullah hanya senyum saja. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam membina rumah tangga beliau ramah tamah, beliau lucu. Beliau dalam membina masyarakat, mempergauli sahabat, beliau dengan akhlakil karimah. Beliau dengan rahmatan lil alamin. Beliau tidak keras. Ucapan beliau lemah lembut, penuh kasih sayang. Wa kana rahiman rafiqa. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu sosoknya welas asih, lemah lembut, penuh kasih sayang. Jadi artinya dakwah yang dikembangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan dakwah yang lemah lembut, yang penuh kasih sayang, sehingga beliau berhasil dalam dakwah. Begitupun para wali songo. Para wali songo juga demikian dalam berdakwah lemah lembut.
dengan kasih sayang, dengan taujih wal irsad. Dan kalau kita amati bahwasannya banyak sekali orang-orang yang masuk Islam ini lewat kelompok Islam yang disebarkan dengan cara lemah lembut, yaitu kelompok Islam yang mengajarkan santun, akhlakul karimah. Dalam hal ini kelompok Islam Nahdlatul Ulama atau Ahli Sunnah wal Jamaah. Banyak sekali orang masuk Islam lewat kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi artinya orang dakwah itu juga harus dengan ilmu tasawuf. Ada sebuah cerita, ada seorang yang zalim. Beliau zalim dalam kehidupannya. Suatu saat beliau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas beliau mendatangi kepada orang yang dizalimi, yaitu mazlum. Dan orang yang zalim tersebut minta maaf dan bertobat. Dan kata orang yang dizalimi, ketika berhadapan dengan orang yang berbuat zalim, ketika minta maaf, apa kata orang yang dizalimi, yaitu orang sufi tersebut? Kata beliau, saya tidak punya hak tidak memaafkan kepada kamu, sebab kamu adalah Abdullah, saya juga Abdullah, dan kamu dan saya membutuhkan pengampunan Allah. Dan Allah pun berkata, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin, supaya kamu memaafkan dan perintah kebaikan dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Maka saya tidak punya hak untuk tidak memaafkan kepada kamu. Maka dengan demikian kamu saya maafkan. Jadi artinya bila mana orang itu sosoknya memaafkan kepada orang lain, maka orang tersebut akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya Al-Qur'an atau ilmu itu supaya membentuk karakter kalian supaya berakhlakil karimah. Ini sebab visi dan misi Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Artinya tidak ada artinya walaupun orang nasabnya mulia, namun kalau akhlaknya bejat tidak ada artinya. Walaupun ilmunya luas, bila man akhlaknya tidak baik, maka tidak ada artinya. Tidak akan bisa diterima oleh masyarakat dan tidak bisa diterima oleh keluarga. Jadi orang-orang sufi ini dalam mempergauli manusia ini bil ma'ruf wal ihsan was sabri. Beliau mengatakan wa asirunas bil ma'ruf ay wal ihsan was sabri wal akhlakil karimah. Jadi kita mempergauli manusia ini harus dengan pergaulan yang baik, memaafkan, berbuat baik dan berakhlakil karimah. Jadi artinya supaya ilmu yang kalian dapat ini supaya membentuk kalian berakhlakil karimah, membentuk pribadi yang baik. Pribadi yang baik itu diantara badiul ghadab wasariul fa'. Sulit marahnya, namun yang menonjol adalah memaafkannya. Yang mendominasi pada dirinya selalu memaafkan kepada orang lain. Ini yang terbaik. Dan kedua adalah sari'ul ghadab wasari'ul fa'. Mudah marahnya namun juga mudah memaafkannya, mudah sadarnya,
mudah lilihnya. Itulah supaya ilmu membentuk karakter kalian, karakter yang baik, yang berakhlakil karimah. Insya Allah bila mana orang berakhlak karimah bisa diterima di tengah-tengah masyarakat, bisa diterima di tengah-tengah keluarga. Itulah yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sad wa tarfauna biha indaka ala darajat wa tubalighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma aslih zata bainana wa alif baina qulubina wahdina sabilas salam wa najjina minadh dhulumati ila nur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah 'alal kulli hal wa na'udzubika min hali ahli nar. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa qina bi fadlika amman sibak. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun wa na'udzubika min syarri ma nabiyyuka Muhammadun wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka Rabbi hab li minas sholihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana tawaffana muslimin wa nabi salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma ijma'an nas fi hadzal mat wa hadzal mat ma'atan nafi'an mubarakah. Allahumma ij'alna wa man sakana wa man takhala fi hadzal ma'ad min ibadika sholih wa min ulamaikal amilin waqsurna wa yawm fi zumrati ibadika sholihin tahta liwa'i sasam fil jannah. Allahumma faqihna. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa la niyatana faqbal ma'dzuratana wa ta'lamu hajatana fa'tina su'lana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila yubasiru qulubana wa yaqinan shadiqah hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabta lana wa ridha bima qasamta lana ya dzal. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fitin wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jismi wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa sahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan indal hisab wa malan minal azab wa nasiban minal jannah warzuqna nadhar ila wajhikal karim rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma adkhilnal jannah. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma farij anhum. Rabbana barik lana fima razaqtana. Allahumma rzuqna wa ahlana wa auladana wa talamidana wa man uluman nafi'ah wa quluban khashi'ah wa du'a mustajabah wal khairat kula fitin wa dunya wa islaman wa imanan wa islaman kamilan imanan kamilah wa salamah kula fitin wa dunya wa taufiq wal hidayah ya Allah wa dzurriyyatan thayyibah wa taubatan nasuhah ya Allah wa halaqal karimah ya Allah wa futuhal arifin ya Allah wal istiqamah wa taubatan nasuhah wa husnal khatimah wa murafaqatal anbiya wa safata rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma awsil sababa ma qara'nahu min khatmil Qur'an ila nabiyil mustafa wa ila ikhwanihi minal anbiya abaina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alni jannata ma'wahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alni jannata ma'wahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alni jannata ma'wahum. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin irhamhum wa la tu'adzibhum. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin irhamhum wa la tu'adzibhum. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin irhamhum wa la tu'adzibhum. Allahumma nawwir quburhum. Allahumma wasi' Allahumma barik fi qabr. Allahumma ij'al qabr rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al
qabran khufratan min khufari niran. Allahumma arfa' darajatan fil jannah. Allahumma ij'al sababa dzalika fi da'aulah minan nar wa hijaban lahu minan nar wa nuran fi qabrihim wa nuran lahum inda siratil mustaqim. Allahumma rzuqna syafa'atihim wa barakatihim wa karamatihim wa tiyatahum wa anwarahum wa ulumahum. Allahumma inna nas'aluka wa natabaju ilaika bi nabiyyika Muhammadin ya Muhammad ya Nabi rahmah inna tawajjahna bika ila rabbina fi qada'i hajatina lituqdirana. Allahumma fasaffi'u fina wa saffi'na fi anfusina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal du'ana subhanaka li zati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kull. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kull. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kull. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halin minal ahwali muqaddam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim bisiril Fatihah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah di surga beserta orang-orang solihin bisafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Al-Mukarram Buya Kiai Haji Kafabih Mahrus selaku pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo atas mau'idatul hasanahnya. Semoga apa yang disampaikan tidak hanya didengarkan tetapi menjadikan sebuah patokan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Beranjak ke acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam pengucapan.